Agar tidak rugi, peternak harus bisa menghitung biaya kos pakan harian kambing atau domba yang dipelihara. Nah, sebelum kita lanjutkan, silahkan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Sobat ternak dimanapun Anda berada, ini kami akan review pemberian pakan di Family 5 Plus Farm. Untuk pemberian pakan di Family 5 Plus Farm ini kita lakukan sehari 2 kali. Jadi pagi kisaran pukul setengah 8 dan di sore hari sekitar pukul 4 sore. Untuk menu pakan harian ini yang pertama, setelah palung ini nanti kita bersihkan, palung pakan kita bersihkan, lalu kita mulai dengan pemberian konsentrat. Untuk konsentrat sendiri, sekali memberikan kita berikan di kurang lebih 1,5 on, berarti segini untuk pemberian konsentrat sekali pakan untuk per ekor. Jadi total ketemu dalam satu hari nanti sekitar 3-4 on. Kenapa sedikit? Nah, karena di samping memberikan konsentrat, kita juga memberikan ampas tahu dan juga ketela. Ketela itu untuk tambahan energi, ampas tahu untuk tambahan protein. Juga enggak kalah pentingnya, ampas tahu itu kita fungsikan sebagai asupan cairan, karena apapun alasannya, semakin banyak cairan yang masuk ke tubuh kambing, semakin banyak cairan yang dicerna oleh kambing, semakin besar pula produktivitas susunya. Nah, setelah kita berikan konsentrat di 1,5 sampai 2 on, kurang lebih segini, selanjutnya kita berikan ampas tahu. Ampas tahu itu per ekor kurang lebih sekitar 2 kg. Bagi teman-teman yang di wilayahnya susah ampas tahu, itu mungkin bisa diganti dengan pemberian konsentrat sedikit lebih banyak. Nah, setelah ampas tahu konsentrat ini kita berikan, selanjutnya yang kita berikan ke kambing itu singkong. Singkong nanti kita berikan kurang lebih ada di 8 on. Nah, kebetulan di kami singkong itu kisaran di harga 1.200 sampai dengan 1.700 per kilogram. Jadi masih ada apa namanya, selisih harga antara singkong yang kita berikan dengan singkong konsumsi yang teman-teman mungkin di sana harganya bisa 2,5 sampai 3.000. Kalau ada singkong BS yang harganya murah, silahkan teman-teman manfaatkan. Di samping itu, setelah kita berikan singkong, kita berikan konsentrat ampas tahu masuk, selanjutnya kita berikan hijauan. Untuk hijauan sendiri biasanya kita fungsikan sebagai sumber serat. Itu seperti yang teman-teman saksikan ini adalah pakcong yang kita cober dengan apa namanya, dengan tebon jagung. Ini tebon jagung manis. Setelah dipanen jagungnya, itu kita fungsikan sebagai sumber serat. Untuk pemberiannya sendiri rataan di 3 kg per pemberian pakan, sehingga dalam satu hari bisa 5 sampai 6 kg. Kenapa kok banyak? Nah, sumber serat ini yang dihitung adalah yang dia makan, bukan yang kita berikan, sehingga nanti batang jagung, batang pakcong yang tidak termakan itu kan nanti kita buang. Jadi kenapa kita berikan kok sedikit lebih banyak. Untuk harian, 1 ekor ini rataan di
Rp5.000 per ekor per hari. Nah, kalau teman-teman mempraktekkan ini untuk breeding, untuk penggemukan, ya mungkin nanti hitung-hitungannya nggak ketemu. Kenapa kok tidak ketemu? Karena kita main di kambing perah, kita dapat income harian itu dari produktivitas susunya. Kalau estimasi dibuat rataan satu ekor itu menghasilkan susu kurang lebih 1,2. Kenapa 1,2? Ada yang 3 liter, ada yang 1 liter, bahkan untuk kambing-kambing jenis Jawa Randu yang produksinya hanya 800 mili. Itu pun nanti saling nutup, sehingga kita buat rataan nanti ada di 1,2 liter per ekor per hari. Nah, 1,2 itu ada di kisaran harga penjualan 29 sampai 30.000 per ekor per produktivitas per hari. Jadi kalau dihitung ongkos pakan, biaya pemeliharaan, juga biaya untuk bayar APK anak buah kandang, insya Allah selama ini masih ada margin keuntungan. Nah, untuk yang nggak kalah pentingnya itu dalam pemberian pakan itu continue itu satu, jumlah, waktu, dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian pakan itu. Salah satunya kita harus pastikan pakan itu aman dikonsumsi oleh kambing. Di sini kita tidak fokus ke hanya hijauan yang kita berikan untuk sumber seratnya. Kalau misalkan di tempat kita nanti ada panen kacang hijau atau tumbuhan-tumbuhan pertanian yang bisa kita manfaatkan limbahnya untuk pakan, ya kita akan manfaatkan. Nah, kalau silase fermentasi kita juga gunakan. Ketika ada panenan jagung, hasilnya banyak, kebun jagungnya kan tidak mungkin kita berikan, karena daya tahan dia sebelum layu dan menguning itu paling 2-3 hari. Nah, kalau kita pas panen jagung itu banyak, ya kita buat silase, kita fermentasi, kita buat complete feed, nantinya akan kita simpan. Itu digunakan ketika barangkali satu anak ABK ada yang izin sakit atau keluarganya punya acara, dia nggak bisa berangkat, itu kan bisa kita manfaatkan untuk sumber seratnya. Jadi hijauan nanti bisa kita ganti dengan silase maupun fermentasi. Nah, di fermentasi dan silase itu sendiri juga harus kita perhatikan. Kembali lagi ke faktor keamanan. Kalau silase itu nanti kok terjadinya ada udara yang masuk, tentunya kan bakteri, jamur, aflatoksin di situ akan tumbuh. Nah, itu teman-teman sobat ternak dimanapun Anda berada harus jeli, jangan sampai karena satu kesalahan itu fatal nanti kambing kita semua. Karena aflatoksin, jamur di silase itu satu dapat mengakibatkan tentunya keracunan, dan yang sering terjadi kalau kita teledor nanti angka kegugurannya tinggi. Nah, kalau angka keguguran tinggi ya tentunya kerugian sendiri bagi peternak itu. Jadi niatnya mau nyimpan pakan, niatnya mau mempermudah kita dalam proses pemberian pakan, sekali ngarit kita tampung, tapi karena kecerobohan dari kita, akhirnya terjadi kambing keracunan dan lain sebagainya. Nah, untuk sobat ternak dimanapun Anda berada, sebelum kami lanjutkan, mohon izin untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Nah, pengalaman kami dalam memberikan pakan untuk kambing sendiri itu beda dengan kita. Beda kenapa? Karena kambing itu ketika pola pakannya continue, ya insya Allah dia lahap.
ketika kita berikan bahan pakan yang baru atau sama sekali berbeda, ternak butuh waktu untuk adaptasi karena pencernaan itu selain air liur, enzim yang ada di mulut, terus dikunyah, itu selanjutnya kan masuk ke dalam rumen. Nah, di rumen ini sendiri, bakteri-bakteri pencernaan yang ada di rumen ini kan berbeda-beda. Yang nyerna ampas tahu itu berbeda, yang nyerna hijauan itu berbeda, yang nyerna konsentrat pun nanti membantu pencernaan konsentrat itu berbeda. Maka dari itu sobat ternak sekalian, harus misalkan pakan kita ganti, ya nggak boleh langsung frontal, langsung kita ganti, itu nggak boleh, karena tentunya si hewan ini sendiri butuh fase adaptasi dengan sumber pakan. Nah, ke depan kita akan buat konten-konten selanjutnya. Silahkan sobat ternak sekalian ikuti, teriring doa dari kami. Tetap semangat dalam beternak, karena beternak itu menyenangkan. Terima kasih.